Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan Minggu Jubilate 26 April 2026 terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 28 sampai 36 dan bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 28. Dikatakan topik atau tema hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, las rohaku jalan merulup-ulup suaraku. Sebaca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Tawarikh pasal 16 ayat 7 sampai 36, nyanyian puji-pujian Daud. Khotbah kita ayat 28 sampai 36. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertengahan Minggu Jubilate 26 April 2026 dihubungkan dengan topik hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, las rohaku jala merulup-ulup suaraku. Nah, sesudah Daud resmi dinobatkan menjadi raja kedua di Israel menggantikan Saul, dia memimpin bangsa itu berperang melawan dan menaklukkan orang Jebusi dan Palestin. Tetapi sebelum maju berperang, Daud terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan, apakah dia maju berperang atau tidak? Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Setelah kemenangannya itu, dia semakin menyadari bahwa segala keberhasilan dan kesuksesannya melawan musuh-musuhnya adalah karena campur tangan dan kuasa Tuhan sendiri. Satu hal yang pertama sekali menjadi target sasaran Daud yang paling mendesak adalah untuk menjemput dan membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Menurut Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 22, Allah sendiri yang berpesan kepada Musa agar membuat tabut perjanjian sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan
kehidupan umat Israel. Ke dalamnya dimasukkan kedua loh batu, ke-10 hukum Taurat, roti mana dan tongkat Harun sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi kenyataannya, akibat kalah perang, tabut perjanjian ini sudah terbawa ke Asdod, dari sana ke Gad, ke Ekron, terus ke Bet-Semeo, dan terakhir terbawa ke Kiryat Yarim, dan tidak ada orang Israel yang mampu mengembalikannya ke Yerusalem. Tentu saja proses pengembaliannya tidak mudah, harus lewat perjuangan, lewat peperangan melawan Filistin tadi. Sebelum terlaksana, Daud terlebih dahulu mengumpulkan dan memberitahukan rencana itu dan meminta pandangan para pemimpin, pandangan induk masyarakat, para tua-tua Israel. Dan ternyata semua mereka sehati sepikir untuk merebut kembali, membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Dan itu terkabul, terwujud. Saudara, perikop khotbah kita di Minggu Jubilate ini berisi doa syukur atau upacara selamatan dari Raja Daud dan seluruh bangsa Israel karena tabut perjanjian sudah bisa kembali ke Yerusalem. Segala sesuatu dipersiapkan secara maksimal, terutama yang berhubungan dengan ibadah, dengan pesta, musik, nyanyian. Pada ayat 7 sebelum khotbah ini, Daud betul-betul menempatkan orang-orang yang pas, yang ahli, yang menguasai bidangnya masing-masing, yang punya talenta. Di sini disebut nama Asaf, seorang yang memiliki talenta bermain musik dan ahli nyanyian. Nah, apa yang kita lihat dari sejarah itu? Usaha Daud ini sangat-sangat kita apresiasi, toh kita hargai. Bagi Daud, menjemput balik, membawa pulang tabut perjanjian itu sangat-sangat penting dan urgen. Daud menghargai tua-tua. Nah, Bapak Ibu, setelah Daud punya jabatan, orang yang berpangkat, yang menduduki tempat yang strategis dalam pemerintahan Israel, Daud tidak lupa kepada Tuhan. Daud tidak hanyut dalam sukacita, dalam kesemarakan, tidak larut dalam pesta pora. Justru Daud mendahulukan penghormatan kepada Tuhan, kehadiran Tuhan, serta hubungan atau persekutuan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat nats khotbah kita 1 Tawarikh pasal 16 ayat 28 sampai 36 sini. Perikop ini adalah bagian akhir dari Mazmur pengucapan syukur yang dinyanyikan oleh Asaf dan para penyanyi Lewi saat Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Ini adalah momen bersejarah. Setelah lama terlantar, kini tabut perjanjian, simbol kehadiran Allah itu, kembali ke tengah umatnya. Daud menetapkan penyembahan yang teratur dan nyanyian yang menjadi respon sukacita atas kebaikan Tuhan. Pada ayat 28 dan 29, seruan universal untuk menyembah. Di sana disebutkan, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah, menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, saudara, sebutan suku-suku bangsa bukan hanya Israel, tetapi semua bangsa dipanggil menyembah Yahweh. Kata kemuliaan namanya di sini berarti memberi hormat sesuai dengan karakter Allah yang kudus, yang berkuasa, dan yang setia. Memuliakan Tuhan dilakukan dengan berbagai-bagai cara. Di sana disebutkan membawa persembahan. Nah, saudara, ibadah bukan hanya kata-kata, tetapi persembahan hidup yang nyata dalam bentuk ucapan syukur. Nah, bisa juga dalam bentuk hidup kita sendiri secara totalitas. Itu persembahan dan memuliakan Tuhan. Juga disebutkan di sana dengan berhiaskan kekudusan. Penyembahan itu harus dilakukan dengan hati yang murni,
hati kita harus dipisahkan khusus untuk Tuhan. Pada ayat 30 sampai 33, kosmos menyembah raja. Di sana dituliskan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Tuhan itu raja. Nah, sebutan seluruh ciptaan di sini menunjuk pada langit, bumi, laut, padang, pohon-pohon diajak juga turut bersukacita karena Tuhan itu raja. Nah, ini adalah pengakuan teokratis bahwa Allah bukan hanya pencipta, tetapi pemerintah, penguasa seluruh alam semesta ini. Kemudian pada ayat 34, dasar penyembahan kita adalah bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kebaikan merupakan karakter dasar Allah. Kasih setia Allah itu, atau dalam bahasa Ibrani hesed, itu dalam bentuk cintanya kepada umatnya itu kekal dan tidak berubah selama-lamanya. Kemudian pada ayat terakhir, ayat 35 sampai 36, ini berisi doa dan doksologi. Selamatkanlah kami supaya kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan. Itulah juga yang menjadi seruan topik minggu Jubilate. Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Las rohaku jala merulup-ulup suaraku. Nah, itulah isi khotbah kita di ibadah pertanggihan Minggu Jubilate 26 April 2026, dihubungkan dengan topik hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Las rohaku jala marulup-ulup suaraku. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, ibadah bukan tontonan, tetapi persembahan aktif kepada Tuhan. Saudara, kita melihat bagaimana Daud mempersiapkan ibadah syukurnya kepada Tuhan atas pengembalian tabut perjanjian lewat berbagai-bagai penampakan seperti permainan musik, nyanyian dengan menggunakan alat-alat musik, dan ahli-ahlinya yang betul-betul punya talenta seperti Asaf. Nah, penata layan ibadah ini harus bersungguh-sungguh, harus dari hati serius, penuh dengan persiapan yang matang. Tidak boleh asal ada, asal tampil, tidak boleh main-main. Para penata ibadah ini, Bapak Ibu, inilah yang dirancang dan diupayakan Daud dalam ibadah syukurnya, karena tabut perjanjian simbol kehadiran wajah Tuhan itu sudah kembali ke Yerusalem. Untuk itu sekarang mereka hendak beribadah sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini, kita banyak belajar dari praktik ibadah syukur Daud ini. Ibadah adalah suatu jenis aktivitas kudus yang bertujuan memuji Tuhan, membesarkan nama dan kuasa Tuhan. Karena ibadah beserta semua unsur-unsur yang ada di dalam ibadah itu, Bapak Ibu, adalah bertujuan memuliakan Tuhan, bukan memuliakan pribadi pemimpin-pemimpin ibadah. Maka ibadah itu harus ditata dengan baik sedemikian rupa lewat berbagai-bagai persiapan. Menyangkut pekerja atau penata layan seperti pemusik, song leader, liturgis, pengkhotbah, dan juga yang berhubungan dengan peralatannya, semua ini harus ditata dengan baik. Dan yang paling terlebih penting adalah dalam hidup kita semua, baik pelayan ibadah dan peserta atau pengikut ibadah itu sendiri, yakni jemaat. Ingat ini, sadari ini, ibadah itu bukan tontonan supaya dilihat orang hebat, supaya dipuji-puji orang, bukan. Tetapi ibadah harus menjadi persembahan yang hidup dan yang aktif kepada Tuhan. Setiap orang yang datang dalam rangkaian ibadah itu jangan hanya sebagai pendengar. Kita semua selalu harus aktif dalam penyembahan yang aktif, memuji, berdoa, dan mendengar serta
serta mempersembahkan diri kepada Tuhan. Nah, saudara, inilah sekarang pertanyaan yang bersifat reflektif bagi kita. Apakah ibadah kita sekedar rutinitas saja, atau memang sudah betul-betul sebagai persembahan hati yang kudus, yang hidup? Jika sudah, Bapak Ibu, sekarang kita boleh bersaksi, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Las rohaku jala marulupulup soraku, sebagaimana seruan topik minggu Jubilate. Pengajaran kedua, ketika kita berhasil, jangan lupa memikirkan kebutuhan Tuhan dan hal-hal rohani. Saudara, setelah Daud resmi dinobatkan menjadi Raja Israel, atau dengan perkataan lain, setelah Daud punya jabatan, naik pangkat, menduduki tempat yang strategis dalam pemerintahan Israel sebagai Raja kedua sesudah Saul, maka usaha pertama yang diprioritaskan oleh Daud adalah menjemput balik, membawa pulang tabut perjanjian yang sudah lama terlunta-lunta di negeri orang. Ini sangat-sangat penting dan urgent. Kenapa? Sebab tabut perjanjianlah simbol kehadiran wajah Tuhan bagi orang Israel saat itu. Daud tidak lupa diri, tidak lupa daratan, tidak lupa kepada kepentingan Tuhan. Narikot didebatai dan lupa si Daud. Daud tidak hanyut dalam sukacita, dalam kesemarakan, dalam pesta pora setelah berhasil. Daud itu mendahulukan dan mengutamakan dan memprioritaskan hubungan persekutuan dengan Tuhan lewat usahanya merebut kembali, membawa pulang tabut perjanjian, karena tabut perjanjian inilah bohini debata wajah Tuhan. Nah, saudara, saya menempatkan ini menjadi salah satu renungan yang sangat penting juga bagi kita. Bagaimana dengan kita bila kita berhasil mendapatkan apa yang sudah lama kita impi-impikan, sita-tahun, dan bahkan segala usaha kita sudah tempuh, kita usahakan agar berhasil dan ternyata berhasil. Apa yang pertama sekali timbul dalam hati, dalam pikiran kita untuk kita lakukan kalau kita berhasil? Apa banyak di antara kita yang menjadi lupa diri, lupa daratan, lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa berdoa, nggak sempat lagi. Mungkin saja banyak orang yang terlebih dahulu memikirkan dirinya toh, mungkin juga membeli mobil baru, rumah baru, menambah harta-harta benda. Ya, tentu saja hal itu tidak salah toh, nggak salah. Tetapi diingatkan oleh khotbah ini sekarang agar kita tidak lupa. Jangan kita lupa memikirkan kebutuhan Tuhan. Jangan lupa kita terhadap kehendak dan kepentingan Tuhan, kepentingan gereja. Jangan lupa hal-hal yang bersangkut paut dengan pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian. Jangan lupa hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, lewat semua keberhasilan yang diizinkan oleh Tuhan, Bapak Ibu saudara dapatkan jabatan yang baik, pangkat naik, usaha-usaha atau bisnis yang berhasil dan lain-lain, maka lewat itu semua berilah kemuliaan hanya kepada Tuhan. Hati-hati, dunia ini menawarkan banyak Tuhan, huruf kecil. Bisa ditempatkan itu pada uang, pada karir, pada popularitas, pada kemewahan duniawi. Itu bisa menjadi Tuhan. Nah, ayat 28 khotbah ini mengingatkan kita, hanya Yahweh yang layak menerima kemuliaan dan kekuatan. Arahkanlah pujianmu, ketergantungan hidupmu, dan loyalitasmu kepada Kristus. Dengan demikian kita bersaksi, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Las rohaku jala marulupulup suaraku, sebagaimana topik minggu Jubilate. Pengajaran ketiga, saksikan kebaikan kemuliaan Allah di tengah-tengah bangsa. Saudara, pada ayat 31, Daud mendorong pembacanya, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Nah, hal yang sama juga sudah disebut oleh Daud itu pada ayat 24 sebelumnya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Nah, saudara, Daud hendak mengajak kita semua agar berusaha menyaksikan segala kebaikan dan kemuliaan Allah itu lewat kehidupan, lewat kegiatan dan aktivitas kita. Perbuatan dan kasih Allah sudah begitu banyak yang sudah kita nikmati. Mari kita saksikan itu semua,
tidak boleh kita simpan-simpan, kita tutup-tutupi. Bapak Ibu, nggak boleh. Banyak orang mengalami kebaikan, tetapi tidak berani bersaksi. Tugas bersaksi itu bukan hanya tugas para pendeta, para penginjil, para sintua. Setiap orang percaya adalah saksi. Kita semua harus ceritakan sebagaimana ayat 24 dan katakan sebagaimana ayat 31 kepada bangsa-bangsa. Sebutan kepada bangsa-bangsa di sini menunjuk kepada semua orang, tidak terbatas, tidak hanya kepada teman seagama, sekepercayaan, tetapi kepada siapa saja. Nah, bagaimana kita menceritakan dan mengatakan itu semua kepada bangsa-bangsa? Mari kita lihat satu persatu. Cara pertama, melalui perkataan. Ada kesaksian secara lisan. Hal itu dapat kita lakukan misalnya dalam lingkungan keluarga. Mari kita membiasakan doa bersama anak-anak sambil menghubungkan segala sesuatu yang kita alami itu dengan kuasa Tuhan. Ketika atau pada saat kita sedang makan malam atau kumpul dengan keluarga, nah, ceritakan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Di tempat kerja, bagaimana kita bersaksi? Mari kita bersaksi bahwa Tuhan selalu campur tangan dalam pekerjaan kita. Ketika dalam obrolan santai dengan rekan-rekan sekerja yang sedang stres, mari kita katakan bahwa kuasa Tuhan itu kuat memberi topangan, menghilangkan stres. Bisa lewat media-media sosial. Postinglah lewat Facebook, WhatsApp, status, Instagram. Ungkapan-ungkapan yang menunjuk pada kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita, hidup saudara. Seperti misalnya katakan, hari ini saya mengalami keajaiban. Tuhan sediakan dana saat saya hampir menyerah. Bilang dalam statusmu. Cara kedua, bagaimana kita bersaksi? Melalui perbuatan. Nah, inilah kesaksian hidup. Mari saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk senantiasa menunjukkan integritas kerjamu. Nah, di kantor, tunjukkan kejujuranmu dalam menata keuangan kalau kamu dipercayakan keuangan. Dalam laporan resmi sebagai tanggung jawabmu, jangan bersekongkol dengan atasanmu yang meminta Anda memanipulasi laporan keuanganmu. Tolak semua godaan-godaan penyalahgunaan dan godaan untuk memanipulasi wewenang. Meski rekan kerjamu bisa saja mencapmu pura-pura alim. Cara ketiga, bagaimana kita bersaksi dalam pelayanan? Melayanilah tanpa pamrih. Lakukan semua pelayananmu itu, terutama di tengah-tengah gereja, tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa, mengharapkan uang. Jangan, itu semua sudah diatur oleh gereja kita masing-masing. Toh, jika ada tetangga yang sakit dan butuh bantuan untuk mengantar yang sakit itu ke rumah sakit, tolonglah dia, bawalah dia. Apapun kepercayaan atau agamanya, dampak atau buahnya nanti tetangga yang non-Kristen itu akan melihat kasih Kristus melalui tindakan kita yang penuh dengan kasih. Cara keempat, tetap bersyukur di tengah-tengah masalah. Di satu saat kita bisa saja mengalami bisnis rugi, kesehatan menurun, keluarga bermasalah. Bisa tunjukkan ketegaran hatimu dan tetap mengucap syukur hingga berkata, saya tidak mengerti kenapa ini terjadi, tetapi saya tahu Tuhan itu baik dan Dia memegang kendali hidup saya. Nah, sikapmu yang seperti itu membuat orang lain yang melihatmu hidup dalam damai sejahtera di tengah-tengah badai itu akan terpancing bertanya kepadamu, kok bisa damai seperti itu ada sama kamu ya? Dan kamu punya kesempatan nanti bersaksi kepadanya serta mengajaknya untuk percaya kepada Tuhan. Cara kelima, melalui kreativitas dan talentamu. Pakai dan gunakanlah semua hobi, talenta yang kamu miliki itu untuk memuliakan Tuhan. Jika kamu seorang musisi, gunakan talenta musikmu untuk mengabarkan bahwa Tuhan itu raja lewat musik yang kamu mainkan. Jika kamu seorang yang pintar memasak, koki misalnya, bawalah makanan untuk tetangga yang berduka sambil berbagi kata-kata penghiburan dalam Kristus untuk dia. Kemudian cara keenam, dengan cara menulis. Nah, jika saudara punya hobi menulis artikel atau blog, maka tulislah artikel-artikel tentang pergumulan dan pertolongan Tuhan di saat bergumul yang dapat memotivasi pembaca. Cara ketujuh,
jadilah teladan dalam profesimu. Jika saudara memiliki profesi sebagai guru, mengajarlah dengan sabar dan penuh kasih. Bahkan pada murid yang punya kelemahan keterbatasan pun kamu harus sabar. Jika saudara seorang dokter, seorang perawat, layanilah pasienmu dengan kelembutan hati sambil berdoa dalam hatimu untuk pasien-pasien itu. Nah, jika saudara pengusaha, jalankan bisnismu, usahamu, tiga-tigamu dengan jujur dan memberlakukan karyawanmu secara adil. Dengan demikian, kamu sudah bisa mengucapkan hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Las rohaku jalan marulupulup soraku sebagaimana seruan pepik minggu jubilate. Pengajaran keempat, selalulah bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Nah saudara, inilah pesan terakhir dari khotbah kita ini. Sebagaimana ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah saudara, bersyukur pada Tuhan itu bukan hanya sekedar lewat kata-kata, lewat ucapan, tetapi harus menjadi pola hidup, sifat dan karakter, gaya hidup kita sebagai orang percaya. Berikut penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan. Bagaimana? Pertama, bersyukur dalam segala keadaan. Bagaimana prakteknya? Bersyukur itu bukan hanya saat keadaan baik, ketika diberkati, tetapi juga di masa-masa sulit. Nah, saat diberkati ucapkanlah syukur. Jangan menjadi sombong. Saat menghadapi masalah, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan pasti mengendalikan kamu dalam masalahmu itu. Latihlah dirimu untuk mengatakan, oh Tuhan, aku tetap bersyukur walau aku belum mengerti apa yang terjadi dalam hidupku ini. Kedua, bersyukur itu berarti mengingat kasih setia Tuhan setiap hari. Nah, ingatlah Bapak Ibu, bahwa kasih Tuhan itu kekal, tidak berubah. Selalulah mengingat pertolongan Tuhan itu yang kita rasakan di masa lalu. Ingat itu. Dan ketiga, mengucap syukur nampak melalui hidup, melalui tindakan. Hal itu dapat kita tunjukkan misalnya lewat hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Melayani orang lain itu dengan hati yang tulus. Jangan mudah mengeluh, apalagi bersungut-sungut. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Maka kita sanggup merealisasikan seruan topik Minggu Jubilate 26 April 2026. Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Las rohaku jala marulupulup suaraku. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan Minggu Jubilate 26 April 2026 dari 1 Tawarikh 26 ayat 28 sampai 36, agar hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Las rohaku jala marulupulup suaraku. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pertanyaan Minggu Jubilate. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Tuhan Allah Bapa dan Mama Yesus Kristus, terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan. Khotbah ini mendorong kami supaya kami bersyukur dan memuji nama Tuhan. Oh Tuhan, firman-Mu ini mendorong setiap pembaca kami harus meniru Daud yang sangat-sangat bersyukur memuji-muji Tuhan dalam setiap praktek hidupnya. Biarlah kami juga mau bersaksi dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Amin.